akan segera kita mulai. Terima kasih. Sesaat lagi kita akan menyaksikan diskusi refleksi akhir tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Adapun tiga pembicara yang akan hadir dalam diskusi ini yakni Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto selaku Wali Kota Makassar, Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SHMH selaku Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, dan Herman Heizer dari Celebes Research Center. Mari sama-sama kita saksikan. Forkopimda Kota Makassar yang hadir pada acara malam hari ini. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada narasumber yang akan menyampaikan informasi pada forum yakni Bapak Herman Heizer dan Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SHMH. Turut kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Daerah Kota Makassar bersama dengan Ketua Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Kota Makassar. Selamat malam, selamat datang juga kami ucapkan kepada para tim ahli wali kota, para inovator, tim peneliti, dan tim juri. Juga tentunya turut kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada para asisten, staf ahli, kepala SKPD, kepala bagian camat, serta lurah lingkup pemerintah Kota Makassar yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa kami juga ucapkan selamat malam, selamat datang kepada para sekretaris dinas dan badan lingkup pemerintah Kota Makassar. Turut kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada pimpinan Perusda se-Kota Makassar. Selamat malam, selamat datang juga kami ucapkan kepada pimpinan NGO se-Kota Makassar. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada para ketua LPM Kecamatan se-Kota Makassar. Serta rekan-rekan media, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sama kami muliakan. Kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara
Refleksi Akhir Tahun Balitbangda Kota Makassar tahun 2022. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Tentu saja pada malam hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dengan suasana yang begitu berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, tentunya kita panjatkan puji Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dan juga tentunya dapat bersama-sama nantinya untuk mengikuti acara refleksi akhir tahun Balitbangda Kota Makassar tahun 2022 yang mengangkat tema peningkatan produktivitas berbasis riset dan inovasi melalui transformasi digital yang inklusif. Betul sekali, dan izinkanlah kami, saya Indri Wijaya. Dan saya Bogel Apriansyah. Yang akan memandu rangkaian acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki akhir tahun 2022 merupakan momen yang tepat bagi seluruh pegawai Balitbangda Kota Makassar untuk merefleksikan apa saja yang telah dilakukan selama 1 tahun pencapaian. Serta menyusun rencana ke depan agar dapat lebih baik lagi dan juga dapat sesuai dengan tujuan dan harapan kita bersama. Oleh karena itu, Balitbangda melakukan evaluasi atas semua pelaksanaan tugas selama 1 tahun terakhir melalui acara yang sama-sama kita hadiri pada malam hari ini, refleksi akhir tahun 2022 dengan tema peningkatan produktivitas berbasis riset dan inovasi melalui transformasi digital yang inklusif. Betul sekali. Baiklah Bapak Ibu hadirin, untuk menanamkan jiwa kebangsaan dan nasionalis serta rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang bertindak sebagai dirigen pada malam hari ini adalah Ibu Sarah Lotong. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sarah Lotong yang telah memandu untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama mengajak untuk semua yang hadir pada acara malam hari ini untuk memanjatkan doa untuk menutup akhir tahun 2022 dengan penuh rasa syukur serta untuk mendoakan agar tahun 2023 yang akan kita jelang nanti menjadi tahun yang lebih baik. Betul sekali, pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Syarif SSTP MSI, Kepala Bagian Kesra Kota Makassar. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Mohon izin saya memimpin secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah azim halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung dan maha lembut. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan yang maha menguasai arsy, yang maha agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan yang menguasai arsy, lagi maha mulia. Pada malam hari ini kami mengadakan refleksi akhir tahun 2022 Kota Makassar. Allahumma ya Allah, rahmati dan berkahilah acara ini. Rahmati dan berkahi Bapak Wali Kota Makassar beserta Ibu Wakil Wali Kota Makassar beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau mudahkan. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau yang menghendakinya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nasri tarfata aini wa aslih li sya'ni kulluhu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, maka jangan Engkau serahkan urusanku kepada diriku meskipun sekejap mata. Tanpa pertolonganmu, rahmat darimu, perbaikilah urusanku. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsilat bihi. Ya Allah, lindungilah Kota Makassar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan tujuan angin ini dihembuskan. Aku berlindung padamu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin ini dihembuskan. Allahumma hawa alaina wala alaina, Allahumma alal kami fattirabi wa butunil auriyati wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan menimpa kami. Ya Allah, berilah hujan ke dataran tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah, dan beberapa yang menumbuhkan pepohonan. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Syarif, SSTP MSI, selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar yang telah memandu doa bersama kita pada acara ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, sekaligus penyampaian Road to Brida kepada... Ini kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Haji Andi Bukti Jufri SP MSI untuk dapat menyampaikan laporan.
Sebelum saya membacakan laporan kegiatan refleksi akhir tahun 2022, izinkan saya Pak Wali, Ibu Wakil Wali Kota, dan seluruh hadirin untuk bersama-sama mengajak kepada kita semua mengirim doa kepada sahabat saya, saudara saya, salah satu pejabat pemerintah Kota Makassar, Bapak Asrullah atau biasa dipanggil Ban Rul, telah meninggalkan kita semua. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mengirimkan doa Al-Fatihah. Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan insya Allah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Ibu non-Muslim untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan dan muliakan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Randam Pomanto. Yang kami hormati dan banggakan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu pimpinan unsur Forkompinda Kota Makassar. Di depan kita hadir Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Kapolrestabes yang diwakili oleh Bapak Wakapolres, ada Bapak Ibu, ada Ibu Kejari Kota Makassar, ada Bapak Dandim, dan beberapa pimpinan yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Ibu tim ahli wali kota sempat hadir bersama-sama dengan kita. Di sini ada Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, ada Bapak Profesor Dr. Anwar Ramli, ada Bapak Muhammad Iqbal Jalil LC, ada Ibu Dr. Naida Naim, ada Bapak Detrandes Sahril Sapaile, ada Ibu Dr. Andi Hadijah Iriani, ada Profesor Dr. Husain Hamka, dan ada Ibu Adriana Jamaluddin Sarjana Teknik. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar. Yang terhormat dan yang kami banggakan di sini ada Bapak Ibu pengurus IKA Unhas Sulsel, ada Pak Ketua Harian bersama dengan kita Harun Ar-Rasyid, ada Bapak Sekum, Bapak Hidayah Muhalim, ada Ibu Dr. Sakapakti, ada Pak Dr. Rahmansyah. Semangat Pak Rahmansyah. Dan Bapak Kamarudin Asis yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Asisten, staf ahli wali kota, para kepala dan sekretaris OPD,
para pimpinan Prusda, Kepala Bagian, Pak Camat, Pak Lurah, pegawai dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Kami lupa mohon maaf, di sini juga hadir Bapak Ibu Wakil Ketua DPRD, malam ini lengkap hadir bersama-sama dengan kita. Ada Pak Adi Rasid Ali, ada Andi Suhada, dan ada Andi Nurhaldin. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan, para tokoh masyarakat. Di sini hadir seluruh ketua forum LPM sekota Makassar, ada tokoh pendidikan, ada tokoh pemuda, tokoh perempuan, NGO, peneliti, inovator, dan teman-teman pers serta media, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan refleksi akhir tahun 2022. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan penyampaian secara singkat progres pembentukan BRIDA sesuai dengan amanat Perpres 78 tahun 2021 tentang pembentukan Badan Riset Inovasi Nasional yang diberi BRIN yang menegaskan bahwa BRIDA merupakan perangkat daerah yang diberi kewenangan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, baik di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan refleksi akhir tahun 2022 sebagai berikut. A. Dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Makassar. 4. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 111 Tahun 2022 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Kelima, Surat Perintah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor 70 Tahun 2022 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan refleksi akhir tahun 2022. B. Maksud dan tujuan. Refleksi akhir tahun 2022 ini bertujuan untuk merefleksi program kerja pemerintah Kota Makassar yang dilaksanakan selama setahun dan untuk mempercepat perwujudan capaian program strategis pemerintah, maka perlu didukung dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis evidence based yang tentu memerlukan riset dan pengembangan inovasi sehingga permasalahan yang dihadapi tahun ini dapat diselesaikan dengan tuntas dengan tetap berada pada koridor yang berdasarkan dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah. C. Ruang lingkup. Kegiatan refleksi akhir tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari ini dengan tema peningkatan produktivitas berbasis riset dan inovasi melalui transformasi digital yang inklusif. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pemberian penghargaan dan hadiah pembinaan untuk Innovation Mayor Award pada dua kategori, yaitu kategori SKPD dan kategori tingkat sekolah. D. Waktu pelaksanaan. Kegiatan refleksi akhir tahun 2022 dilaksanakan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022. Penutup. Sebelum kami mengakhiri laporan ini,
izinkan saya, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, seluruh hadirin, untuk menyampaikan progres BRIDA secara singkat. Izin, Pak. Baik, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, izinkan saya menyampaikan progres yang kami namakan Road to BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar. Next. Tentu dalam pembentukan BRIDA, yang kita butuhkan adalah dasar hukum, legal standing. Dasar hukumnya apa? Saya bisa sampaikan, Bapak Wali Kota, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 72 Tahun 2019, kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019, kemudian ada Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang pembentukan BRIN. Kemudian kita juga sudah mendapat SK dari Kepala BRIN RI terkait dengan pertimbangan pembentukan BRIDA di Kota Makassar. Dan ini kami mendapat rekomendasi teknis untuk dilaksanakan pembentukan BRIDA di Kota Makassar. Begitu juga surat dari Bapak Gubernur mendapat persetujuan untuk kami tindak lanjuti di dalam rangka pembentukan BRIDA tersebut. Next. Izin, setelah kita melihat dasar hukum yang telah kita lakukan, kami bergerak cepat, Pak Wali, sejak bulan Mei 2022, kami melakukan konsultasi dan konsolidasi ke BRIN. Kita ingin mengetahui apa yang menjadi urgensi pembentukan BRIDA di kabupaten kota. Kami menggali hampir kurang lebih 2 jam. Kami melakukan koordinasi konsultasi. Kita ingin melihat apa dasar hukumnya, seperti apa tusinya, bagaimana strukturnya. Di situ kami diberikan arahan sehingga pada waktu itu setelah selesai kami konsultasi, kami kembali ke Makassar untuk menyiapkan apa yang menjadi persyaratan dalam pembentukan BRIDA. Next. Kemudian langkah strategi kedua, kami melakukan studi tiru ke BRIDA Provinsi Bali. Karena ada 4 provinsi yang sudah membentuk BRIDA. Yang paling pertama adalah BRIDA Provinsi Bali. Kenapa kami ke Bali? Karena ini yang pertama melaksanakan pembentukan BRIDA. Karena di kabupaten kota belum ada BRIDA yang terbentuk. Nah dari sini kami juga kurang lebih 2 jam kami minta masukan saran bagaimana strukturnya, bagaimana legal standingnya, seperti apa yang harus kami lakukan. 2 jam kami bersama-sama di sini. Ini menjadi bahan referensi, penambahan referensi sehingga kami bisa melakukan pembentukan BRIDA yang ada di Kota Makassar. Lanjut. Langkah strategis ketiga kami lakukan, kami melakukan penyusunan naskah akademik dan raperda BRIDA. Alhamdulillah, kami dibantu oleh teman-teman dari PTN Kampus dan PTS, naskah akademik sudah selesai. Sehingga ini menjadi referensi juga pembanding nantinya ketika kami usulkan ke DPRD Kota Makassar. Next. Nah, untuk memaksimalkan pembentukan BRIDA ini, kami mengajak mitra kami di DPRD Kota Makassar. Kami mengajak Komisi C bersama-sama untuk hadir di BRIN. Sehingga kami bersama dengan Ketua Komisi dengan beberapa anggota DPRD Kota Makassar. Alhamdulillah, setelah kembali dari Makassar, kami melakukan rapat lagi dengan Komisi C untuk mengusulkan ke Bapemperda. Next. Langkah strategis berikutnya adalah kami juga melakukan konsultasi dan konsolidasi ke Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. BSKDN ini adalah sebelumnya adalah Balitbangda Kemendagri. Sekarang sudah berubah Pak, namanya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.
Tentu kita juga butuh masukan-masukan dari BSKDN untuk memaksimalkan hasil-hasil yang telah kita capai dalam pembentukan Belida. Next. Nah, sekarang ini secara keseluruhan, baik secara teknis maupun administrasi, sudah kita lengkapi semua. Sekarang kita sudah serahkan ke DPRD Kota Makassar. Pembentukan kelembagaan Belida telah masuk sebagai program legislasi daerah Prolegda Kota Makassar tahun 2023. Kemudian saya tambahkan, kami sudah koordinasi dengan Bapemperda DPRD Kota Makassar. Kami sudah dijanji, insya Allah kalau tidak ada halangan di triwulan pertama, pembentukan Perda Belida ini akan selesai. Ketika akan selesai Perda Belida ini, maka saya bisa katakan bahwa pembentukan Belida di kota yang paling pertama adalah Kota Makassar. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman SKPD yang ikut membantu kegiatan ini, perhubungan, Satpol PP, bagian umum, teman-teman Dinas Pariwisata yang sudah membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan refleksi akhir tahun 2022, termasuk teman-teman SKPD yang lainnya. Akhirnya kami mohon perkenan Bapak Wali Kota untuk memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka secara resmi refleksi akhir tahun 2022. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, yang juga merupakan Ketua Panitia Penyelenggaraan acara pada malam hari ini, Bapak Haji Andi Bukti Jufri SP MSI, yang telah menyampaikan laporan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan sambutan Wali Kota Makassar, terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah prosesi yang sangat dinantikan pada malam hari ini. Yaitu pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah Lomba Inovasi Tingkat Sekolah dan SKPD se-Kota Makassar. Problematika inovasi di kota-kota besar Indonesia layak mendapat perhatian dan sentuhan oleh SKPD yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Balitbangda pun menginisiasi program Innovative Mayor Award atau IMA sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas serta memotivasi para inovator untuk berinovasi di Kota Makassar. Innovative Mayor Award Kota Makassar adalah program lomba yang sudah ketiga kalinya diadakan sejak mulai tahun 2018, 2019, dan pada tahun ini 2022 yang dibuka secara umum untuk semua SKPD, kecamatan, kelurahan, puskesmas, serta sekolah-sekolah di Kota Makassar. Untuk itu tahun ini kategori yang dibuat oleh Balitbangda Kota Makassar terbagi atas dua. Yang pertama ialah tingkat SKPD dan yang kedua ialah tingkat sekolah. Terdapat 22 SKPD yang mendaftar serta 32 sekolah yang ikut serta dalam kompetisi IMA 2022. Melalui program ini, inovasi yang ada di Kota Makassar melalui Innovative Mayor Award akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Innovative Government Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri. Program inovasi ini juga diarahkan untuk lebih dipertahankan dan lebih dikembangkan di setiap para SKPD, kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan sekolah-sekolah.
Dan program inovasi ini pun terus didampingi dan dibina secara intensif melalui Laboratorium Inovasi Kota Makassar, Balitbangda Kota Makassar, dan bimbingan teknis secara langsung dalam hal pendampingan sehingga muncul inovasi-inovasi baru di dalam pelayanan publik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berkat kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder Kota Makassar dapat mewujudkan penilaian lomba IMA di 12 wilayah. Dan sebagai apresiasi bagi stakeholder yang dinilai memberikan kontribusi dalam inovasi Kota Makassar, digelar Innovative Mayor Award Kota Makassar, juga diberikan penghargaan inovasi bagi stakeholder yang menunjukkan progres yang baik, mulai dari administrasi, presentasi, dan kunjungan lapangan dalam mengembangkan inovasi, 6 besar SKPD dan 6 besar sekolah dalam Innovative Mayor Award 2022. Untuk itu langsung saja kami akan membacakan nama pemenang pada masing-masing kategori. Yang pertama ialah kategori tingkat SKPD. Sebagai juara harapan ketiga, selamat kepada Puskesmas Mamajang. Dengan judul inovasi Puskesmas Mamajang yang diraih oleh Ibu Aryani Rizal Lolok. Kami persilahkan untuk bisa berada di panggung. Sebagai juara harapan kedua, selamat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan judul inovasi Perisai Dukcapil yang diberikan kepada Ibu Indrawati Semaing SIP MAP. Dan juara harapan pertama diraih oleh Puskesmas Todo Puli dengan judul inovasi Gita Centil, Gerakan Gigi Sehat Calon Pengantin dan Ibu Hamil yang diberikan kepada Dr. Gigi Ita Lestari Anwar. Sebagai juara ketiga adalah Puskesmas Balaparang dengan judul inovasi Si Gadis, Siswa dan Tenaga Pendidik Sehat yang diraih oleh Ibu Suryanti. Dan juara kedua diraih oleh RSUD Daya Makassar dengan judul inovasi Jampangi, Jangkauan Maksimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terintegrasi yang diberikan kepada Ibu Rima Kusuma Dewi SST MKEP. Kami persilahkan untuk bisa menuju ke panggung. Dan sebagai juara pertama diraih oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar dengan judul inovasi Gade Pustaka Mini Pustaka Mart yang diberikan kepada Bapak Tulus Wulanjuni Esos. Itulah untuk kategori tingkat SKPD. Betul sekali, dan selanjutnya untuk kategori sekolah, untuk juara harapan ketiga diraih oleh SMP 26 Makassar dengan judul inovasi Tetere. Dan sebagai inovator ialah Ibu Nur Rahma SP. Sebagai juara ketiga diraih oleh SD Negeri Garuda dengan judul inovasi Museum Karaeng Cadi, karya seni Garuda kreatif dan inovatif dengan inovator Kota Makassar untuk dapat naik ke atas panggung serta didampingi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Kami persilahkan. Sekali lagi boleh kami dengan suara tepuk tangannya untuk para peraih award. Inilah inovator-inovator di Kota Makassar yang telah mencurahkan pikiran mereka tentunya untuk dapat membuahkan inovasi yang tidak lain dan tidak bukan untuk lebih memajukan Kota Makassar. Betul sekali, berbagai program inovatif dihadirkan oleh seluruh SKPD dan tentu saja para pemenang yang kita saksikan di atas panggung saat ini terpilih sebagai yang terbaik, di mana tentu saja program yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD dan tingkat sekolah dapat diduplikasi oleh masyarakat lainnya agar tentu saja terus berkontribusi terhadap pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Kita saksikan juara pertama mendapatkan juga tentunya penghargaan apresiasi atas inovasinya. Uang tunai senilai Rp7.500.000. Wow, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Lumayan untuk menutup tahun 2022 tentunya ya. Betul sekali ya. Terlebih lagi ini juga libur akhir tahun, tentu saja ini merupakan sebuah kado terindah di penghujung tahun. Iya. Bagi Bapak Ibu para inovator kita.
kita yang saksikan senantiasa diserahkan oleh Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM, disaksikan langsung oleh Wali Kota Makassar dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu para inovator yang telah terpilih dengan karya program inovatif terbaik pada tahun ini. Ini adalah untuk tingkat SKPD yang Betul sekarang ini sedang sekali. diserahkan oleh Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Jadi di tengah-tengah kesibukan mereka tentunya bertugas di dinas masing-masing, mereka tetap juga tentunya membuahkan ide-ide brilian yang mencetuskan inovasi-inovasi yang membuat mereka bisa mendapatkan apresiasi pada hari ini. Baik, dan untuk menyerahkan penghargaan untuk tingkat sekolah, kami turut mengundang Sekretaris Daerah Kota Makassar juga untuk dapat ikut berada di atas panggung, untuk juga turut menyaksikan penyerahan award untuk tingkat sekolah. Sangat luar biasa sekali tentunya, inilah bukti bahwa ide, pemikiran, inovasi dari seluruh masyarakat Kota Makassar, khususnya dari SKPD maupun juga dari tingkat sekolah, itu tentunya akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kota Makassar. Betul sekali, tentu saja prestasi ini tidak terlepas ya dari bagaimana seluruh inovator-inovator kita menyaksikan bagaimana pemimpin kita, wali kota kita tercinta, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto beserta Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM senantiasa menghadirkan program-program inovatif di Kota Makassar. Betul yang sekali. Membuat Kota Makassar semakin maju dan juga pastinya semakin jaya lagi. Tepat sekali, apalagi tadi kita juga telah mendengarkan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar bahwa Kota Makassar adalah yang pertama menyusun berida di seluruh Indonesia. Itu juga tentunya adalah pencapaian tersendiri untuk Kota Makassar di antara seluruh wilayah lain, seluruh kota, kabupaten yang ada di Indonesia ya. Kota Makassar adalah yang pertama kali menyusun Badan Riset dan Inovasi Daerah. Iya. Tentu saja seluruh inovator yang terpilih dalam IMA Award 2022 ini selain mendapatkan penghargaan yang tentu saja menjadi bukti prestasi yang tak ternilai, juga mendapatkan uang pembinaan sebagai hadiah ya. Betul sekali. Iya. Rezeki akhir tahun. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk dapat berfoto bersama Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar dengan Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar untuk berfoto bersama dengan seluruh peraih Innovative Mayor Award 2022. Sekali lagi, boleh kami berikan suara tepuk tangannya untuk para peraih Innovative Mayor Award serta untuk Kota Makassar yang selalu memberikan apresiasi. Betul sekali. Untuk insan-insan Mohon berprestasi. izin kepada Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto untuk berkenan tetap berada di panggung Pak untuk melanjutkan momen yang begitu kita nantikan bersama ya. Betul sekali. Kata sambutan yang tentunya akan disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar. Boleh kami berikan suara tepuk tangannya untuk Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gara-gara akhir tahun barangkali atau banjir ini agak turun-turun semangat ini. Padahal 2023 harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita banggakan, yang kita hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang kita hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD yang hadir lengkap,
serta para Ketua Komisi DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati Forkompinda Kota Makassar yang hadir juga lengkap, Ibu Kajari, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Wakapolres Pelabuhan, Wakapolres Tabes, Pak Dandenpom 14, Ketua Pengadilan Agama kelas 1A yang diwakili Wakil Ketua, Ketua PT Tun Kota Makassar atau yang mewakili, Danyon Marhalan 6, Danyon Brimob Pelopor A Polda Sulawesi Selatan. Yang saya hormati narasumber kita, Surveyor Independen Nasional Bapak Herman Heiser, dan narasumber kita yang sebentar akan memberi komentar Bapak Profesor Dr. Amiduddin Ilmar SHMH. Beliau ini sibuk sekali tapi berkesempatan hadir. Yang saya hormati Pak Sekda dan seluruh jajaran SKPD, para tim ahli, para inovator, tim peneliti dan tim yuri. Yang saya hormati pimpinan Perusda Sekota Makassar, teman-teman IKA Unhas yang hadir, jaketnya bagus sekali saya lihat, ya, lengkap hadir. Dan sudah cerah semua wajahnya. Ketua Pimpinan NGO Sekota Makassar, Ketua LPM Kecamatan Sekota Makassar, Kepala Puskesmas dan rekan-rekan media dan seluruh tamu yang kami hormati. Tanggal 28 ini seperti biasanya tradisi pemerintah Kota Makassar dalam semangat menjadikan pemerintahan yang transparan atau open government, clean governance. Tiap 6 bulan kami melakukan evaluasi secara survei independen. Itu artinya malam hari ini acara refleksi, walaupun kita masih dalam keadaan berduka, tadi sudah dipimpin langsung oleh Kepala Balikbangda, karena berpulang ke rahmatullah, saudara kita, Bapak, kalau kita panggil akrab Pak Rul, ya, yang berapa hari lalu berpulang ke rahmatullah, dan kita juga masih dalam keadaan banjir. Hari ini kita akan melihat cermin kita. Cermin seperti apa yang kita lihat? Kita ingin melihat wajah kita dari pandangan masyarakat. Tentunya cermin ini adalah cermin dari survei kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat Kota Makassar tentang kinerja, baik itu wali kotanya, wakil wali kotanya, DPRD, setiap SKPD, dan seluruh pelayanan yang ada termasuk program-program andalan kita. Maka malam hari ini juga akan dilihat 2 penilaian yang langsung akan diumumkan malam hari ini secara transparan. Saya orang yang ya baik atau tidak baik kita harus transparan sebagai bagian komitmen untuk bagaimana kita bisa melibatkan semua pihak untuk memberikan kritikan, masukan, dan nasihat kepada pemerintah kota. Malam hari ini saya minta Pak Herman mengumumkan 5 SKPD terbaik dengan nilainya dan 5 SKPD terburuk. Dan saya juga akan mengumumkan 5 SKPD dalam pandangan saya sebagai wali kota, sebagai pemimpin langsung yang berkinerja baik atau terbaik, dan 5 SKPD yang berkinerja terjelek. Apa gunanya kita bercermin kalau tidak ada evaluasi hasil cerminan itu? Maka bagi yang terbaik bukan berarti kita harus bertepuk dada, dan yang terjelek bukan berarti kita harus putus asa. Tetapi semua pasti ada konsekuensi-konsekuensinya.
Karena amanah yang diberikan sebagai limpahan kewenangan dari Dani Fatma kepada saudara-saudara sekalian itu harus dipertanggungjawabkan di depan masyarakat, di depan wali kota dan wakil wali kota, dan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu malam hari ini sangatlah strategis, bukan hanya sekadar tradisi seperti biasanya, tapi nilai-nilai yang ditampilkan akan diterangkan dan diterangkan oleh Pak Herman Heiser dan dibahas oleh Bapak Prof. Ilmar. Tentunya refleksi atau cerminan wajah pemerintah kota akan menjadi cambuk kita untuk terus optimis di 2023. Beberapa pencapaian tidak bisa kita capai, tapi ada juga pencapaian di lain pihak yang kita capai, alhamdulillah. Nah, maka dengan itu jangan dulu bocor itu pengumumannya. Ya. Di hold dulu, bocor soal nanti. Ya. Maka dengan itu kehadiran Bapak Ibu bukan hanya menjadi saksi, tetapi paling tidak memberikan input bagi pemerintah Kota Makassar untuk lebih kuat di dalam menyelesaikan masalah-masalah, lebih cerdas di dalam mencari solusi, dan lebih konsisten di dalam menjalankan aturan. Banyak terobosan, tapi kadang-kadang kita angin-anginan juga. Kemarin teman-teman media mengirimkan saya berita. Waktu kemarin saya ada tugas di Jakarta, pas hari Ojol Day, ramai orang parkir di Balai Kota. Berarti program ini hanya karena ada wali kota dengan wakil wali kota. Mestinya program ini adalah semangat kita untuk terus membuat kota ini menjadi kota yang resilient, kota yang berdaya tahan terhadap macam-macam masalah. Kita lihat banjir, walaupun cukup bagus penanganan, tapi tingkat koordinasi harus lebih efektif. Jangan nanti ada Ibu Owali di sana, nanti jangan ada saya di sana, atau Pak Sekda, atau Forkompinda, baru kita gerasa gerusu. Maka dengan itu, cerminan malam hari ini adalah bahagian dari nasihat tertulis maupun tidak tertulis bagi pemerintah Kota Makassar yang tentunya bukan tukang sulap, tetapi manusia biasa yang pasti punya kekurangan. Nah, sehingga insya Allah kita akan lihat sebentar secara kajian ilmiah akan ditampilkan oleh CRC. Untuk itu izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Balikbangda dan seluruh jajaran, dan terus persiapkan brida kita menjadi brida pertama di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Itu bentuk keyakinan pusat bahwa dia pasti tidak salah memilih Makassar sebagai pemerintah daerah pertama dari 514 pemerintah daerah di seluruh Indonesia menjadi contoh pembentukan brida. Saya juga sudah tambahkan anggaran kepada Balikbangda, gunakan kampus-kampus untuk membuat solusi-solusi berdasarkan penelitian. Dan penelitian-penelitian itu harus diproduksi. Ya, diproduksi. Misalnya saya sudah memberi tantangan kepada teman-teman di Unhas untuk membuat beton ringan untuk pedestrian. 2024 kita bikin pedestrian kita lebih bagus, betonnya bisa lebih murah, lebih kuat, dan semua konten lokal semua. Itu ada di Balikbangda. Saya juga sudah minta bagaimana sistem pembersih got atau drainase kita. Dan banyak sekali yang dibutuhkan terobosan-terobosan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran kita semua, terkhusus Forkompinda yang malam hari ini sangat bersemangat dan selalu setia menemani pemerintah Kota Makassar. Terima kasih kepada teman-teman semua, tim ahli, ya, yang lengkap, teman-teman DPR apalagi luar biasa. Ya, saya juga menitipkan di samping brida, kita juga sangat butuh, semua kita butuh. Makassar Incorporate sudah harus hadir, karena begitu
kita melaunching misalnya investasi soal Japarate yang investasinya 5 triliun yang sudah listing di pusat, maka sayang kalau kita tidak punya usaha yang juga ikut serta dalam investasi itu. Jadi momen-momen ini tidak boleh terlewatkan, termasuk juga RIPDA, pariwisata, rencana induk pariwisata. Itu juga menjadi syarat untuk kita bisa melelang investasi itu. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada yang berlebihan dan mohon maaf kalau saya agak transparan. Transparan boleh tapi telanjang tidak boleh. Ya. Kalau transparan itu ya agak membuat orang semangat lah. Tapi jangan, transparan ini kan bukan artinya telanjang, bukan artinya sensual, bukan. Tapi membuat semua orang bisa memberi masukan bagi pemerintah kota yang tentunya tidak sempurna. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga malam hari ini menjadi bagian optimisme kita di 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto yang telah memberikan kata sambutan untuk kita semua yang hadir di acara pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar juga yang telah berkesempatan untuk bisa hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Indira Yusuf Ismail yang juga telah berada di tengah-tengah kita. Betul sekali, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Pada malam hari ini tentu saja kita juga akan bersama-sama mengikuti sesi diskusi yang dimana pada diskusi kali ini akan membahas kinerja Balitbangda selama tahun 2022. Tepat sekali, dimana sesuai dengan judul acara malam hari ini yaitu refleksi akhir tahun Balitbangda Kota Makassar. Tentunya kita akan meminta untuk narasumber nanti untuk mengevaluasi kinerja dari Balitbangda Kota Makassar khususnya dan juga tentunya secara umum pemerintah Kota Makassar. Dan apa insight atau masukan-masukan dari para narasumber nanti untuk Kota Makassar menjadi lebih baik lagi di tantangan-tantangan pada tahun 2023. Betul sekali, sejalan dengan tema acara kita pada malam hari ini tentunya, yaitu peningkatan produktivitas berbasis riset dan inovasi melalui transformasi digital yang inklusif. Untuk itu mari sama-sama kita mengikuti rangkaian diskusi pada malam hari ini yang akan dipandu oleh Ibu Heni Handayani SE. Dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah? Kami persilakan kepada Ibu Heni Handayani SE yang akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini dan tentunya nantinya akan mengundang narasumber untuk bisa berada di tempat duduk yang telah disiapkan. Baik, sekali lagi boleh kami berikan suara tepuk tangannya untuk Ibu Heni Handayani SE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat berbangga dan merasa terhormat didaulat oleh Balitbangda Kota Makassar untuk memandu talkshow akhir tahun ini. Ini adalah malam refleksi untuk kita semua, merefleksikan setahun ke belakang apa yang telah kita lakukan. Saya ingin membuka sesi ini dengan mengutip kutipan dari salah seorang filsuf ternama. Sokrates pernah berkata bahwa hidup yang tidak direfleksi tidak layak untuk dihidupi. Ada yang mengganti kata refleksi itu menjadi kata gugat, bahwa hidup yang tidak digugat tidak layak untuk dihidupi. Hidup agar layak dihidupi harus terus direfleksi atau digugat secara terus-menerus. Sehingga syarat agar hidup layak dihidupi, maka ia harus direfleksi, digugat terus-menerus. Sehingga
Saya bangga bisa memandu diskusi ini di tengah orang-orang kita semua, orang-orang yang anti kemapanan, orang-orang yang selalu bergerak secara dinamis, orang-orang yang selalu memiliki optimisme di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Muhammad Ramdan Pomanto. Kita semua hadir di tempat ini merefleksi apa-apa yang telah kita kerjakan setahun kemarin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin berlama-lama. Untuk mengefektifkan waktu, saya ingin mengundang dengan hormat pemantik talkshow kita pada malam ini. Yang pertama ada Bapak Herman Heiser. Beliau adalah seorang preset yang terkenal di Sulawesi Selatan. Bapak Herman, dengan hormat saya persilakan untuk mengambil tempat di depan. Kemudian ada Profesor Dr. Aminuddin Ilmar. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain itu beliau juga menjabat sebagai tenaga ahli Pemkot Makassar. Beliau juga adalah anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar. Dengan hormat disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk sesi pertama saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Herman Heiser untuk memberikan presentasi atau sajian hasil penelitian yang dilakukan. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ramdan Pomanto. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Fatmawati Rusdi, Pak Ketua DPR Kota Makassar, Pak Rudianto Lalo, dan hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wali Kota yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan survei mengevaluasi secara umum kinerja pemerintah Kota Makassar. Seingat saya sejak beliau terpilih menjadi wali kota pada tahun 2013 sampai sekarang. Jadi mungkin sudah belasan kali kami melakukan survei dan sehingga kemudian kita punya tren seperti apa persepsi masyarakat di Kota Makassar. Survei kali ini yang akan kami presentasikan Ibu Bapak sekalian ada beberapa hal. Pertama, tentu Pak Wali dan Ibu Wali sebagai pemimpin yang dipilih oleh warga kota tentu juga dievaluasi seberapa puas kinerjanya. Sekarang sudah masuk tahun ketiga ya, tahun kedua. Kita ada survei di Februari 2022, kemudian Desember 2022 seperti apa trennya nanti akan kami sampaikan. Begitu juga dengan bagaimana warga kota mengevaluasi kepemimpinan Pak Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur, bagaimana warga kota mengevaluasi kinerja Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga nanti kita bisa melihat datanya seperti apa posisi pemimpin Kota Makassar. Kemudian yang kedua, kami juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang umum terkait dengan persoalan-persoalan warga kota, apa yang dianggap sangat mendesak yang harus segera ditangani oleh pemerintah kota, dan pelayanan-pelayanan yang bersifat umum lainnya. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, kita juga mencoba memetakan bidang-bidang dalam pemerintahan Kota Makassar dengan pendekatan performance dan importance analysis. Kita pakai analisis 4 kuadran. Kuadran pertama kinerja performanya sedikit melemah, tapi dari segi urgensi sangat dibutuhkan.
Itu di kuadran pertama, kemudian di kuadran kedua itu kinerja sudah bagus, urgensi juga tinggi, itu berarti dipertahankan. Kemudian yang ketiga, kinerja bagus tapi urgensi tidak terlalu, yaitu juga dipertahankan. Dan kuadran keempat adalah kinerja tidak terlalu bagus, akan tetapi tingkat urgensi atau dianggap penting oleh masyarakat Makassar juga tidak terlalu. Itu mungkin sederhananya Pak Wali, kami akan sampaikan itu. Yang keempat tentu saja adalah survei indeks kepuasan masyarakat. Nah, pertanyaan 1, 2, dan 3 itu ditanyakan semua ke sekitar 500 responden, itu artinya margin errornya 4,9%, dengan distribusi sampel terdistribusi secara proporsional di semua kecamatan, 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar, tentu proporsional. Yang besar penduduknya kita ambil sampelnya besar, yang kecil seperti Kecamatan Sakara juga kita ambil sedikit sampelnya. Nah, poin yang keempat ini adalah indeks kepuasan masyarakat. Ini khusus kita tanyakan kepada masyarakat yang mendapatkan layanan langsung atau bersinggungan dengan unit-unit layanan yang ada di pemerintah Kota Makassar. Acuannya apa? Acuannya adalah peraturan Kementerian Pan-RB tahun 2017 dengan 9 indikator. Dari situ kemudian kita akan membuat indeks mulai dari A, B, C, dan D. Seperti apa hasilnya nanti akan saya sampaikan. Poin pentingnya adalah apa yang akan kami sampaikan seperti kata Pak Wali tadi sebagai cermin, mudah-mudahan dimaknai sebagai refleksi akhir tahun kita pada malam hari ini untuk memperbaiki kinerja pemerintah Kota Makassar di tahun 2023. Prof izin saya ke situ biar bisa dijangkau. Bisa dipindahkan slide-nya. Ya, ini survei serentak dilakukan pada Desember 2022. Kita juga melakukan quality control, Ibu Bapak sekalian, untuk memastikan bahwa survei ini benar-benar dilakukan dengan baik. Karena dalam survei itu Pak Wali ada istilahnya garbage in, garbage out. Sehebat apapun statistician, sehebat apapun peneliti, tapi kalau sampah yang masuk tetap yang keluar juga akan adalah sampah. Oleh karena itu kemudian kita melakukan spot check dan tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Lanjut. Ya, ini proses penarikan sampelnya sudah kita uji cobakan kalau di Indonesia tahun 1999 sampai sekarang, dan saya kira ini sudah teruji dan insya Allah sampel yang kita ambil bisa merepresentasikan populasi yang ada. Ya, ini perbandingan sampelnya, populasi 49,60, laki-laki, perempuannya 50,40, kita bagi rata di sampel 50-50, 50-50. Nah, dari segi agama juga ada sedikit perbedaan. Di sampel kita non-muslim hanya 4,2%, sementara di populasi Makassar berdasarkan data BPS 12,18%. Biasanya memang ada kendala Pak Wali dalam kelompok agama tertentu untuk diakses karena kesibukan dan sebagainya, sehingga kemudian memungkinkan kita untuk melakukan penggantian responden, akan tapi itu tidak mengganggu kualitas survei secara keseluruhan. Ya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, pertama-tama tentu kita mengevaluasi kinerja Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan pendapat masyarakat Kota Makassar. Kalau kita lihat data ini, yang menyatakan puas 55%, sangat puas 8,3%, terang-terangan menyatakan tidak puas 23,8%, sangat tidak puas 6%. Ini penilaian masyarakat Makassar. Kemudian bagaimana dengan Pak Wakil Presiden?
datanya kurang lebih sama dengan kinerja Presiden, persepsi publik, 50% yang menyatakan puas, 27,5% menyatakan tidak puas, sangat tidak puas 6,5%. Selanjutnya, kinerja Pak Gubernur, Pak Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur, bagaimana dipersepsi oleh warga kota yang menyatakan puas 60,7%, sangat puas 5,7%, yang terang-terangan menyatakan tidak puas 16,2%, dan ada juga 16,3% yang tidak memberikan jawaban atau mengatakan tidak tahu. Selanjutnya, bagaimana kinerja Pak Dhani sebagai Wali Kota Makassar? Berdasarkan survei kita, yang menyatakan puas 69,5%, yang menyatakan sangat puas 10%, kalau kita jumlah itu sekitar 79,5% atau 80%. Ada juga yang menyatakan tidak puas yaitu 18%, dan saya kira itu tercermin juga di media-media sosial. Distribusi per kecamatannya bisa dilihat. Kemudian selanjutnya, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, data yang kami punya, yang sempat kami bikin trennya itu dari April 2016, tingkat kepuasan 69, 73, 76, 75, 70, 71, 71, terakhir 69,5 tambah 10% menyatakan sangat puas. Ini mirip-mirip dengan tren dukungan masyarakat Indonesia terhadap Presiden Jokowi. Kalau begitu, saya kira sangat layak beliau untuk naik kelas. Ya, lanjut. Nah, bagaimana dengan Ibu Wakil Wali Kota? Kita ada data 2 survei yang direkam, Ibu izin karena kita baru 2 kali melakukan pada saat periode Ibu. Yang menyatakan tidak puas juga kurang lebih 18,8%, yang menyatakan puas 64,5%, sangat puas 9,5%, jadi kurang lebih kepuasannya hampir sama dengan Pak Wali. Ini menggambarkan ada kekompakan, ada kebersamaan, dan kita yakin dan percaya pemerintah Kota Makassar akan jauh lebih maju di masa-masa yang akan datang. Ini data yang kita dapatkan. Kemudian lanjut. Nah, kalau kita lihat kepuasan kinerja bukan hanya Pak Wali tapi pemerintah kota secara keseluruhan, maka kita mendapatkan memang ada sedikit penurunan dibandingkan survei Februari 2022 dengan Desember 2022. Yang menyatakan puas di Februari 2022 itu 75%, nah sekarang itu 72,8%. Yang menyatakan tidak puas juga ada kenaikan, meskipun tidak terlalu signifikan, itu sebanyak 16%. Tapi ini harus dimaknai bahwa ada warning meskipun tidak signifikan, Pak Wali. Kemudian, nah kita juga menanyakan pertanyaan yang sama, Pak Wali. Ini juga kita tampilkan kemarin di survei DPR Kota Makassar. Kebetulan Pak Rudianto Lalo juga meminta kami mengevaluasi kinerja DPR. Saya kira start awal yang baik, kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR 56%. Kalau kita bandingkan dengan persepsi publik secara nasional terhadap kinerja DPR, sedikit lebih tinggi. Kalau kita melihat data-data SMRC, indikator, dan beberapa lembaga-lembaga survei yang kredibel itu menunjukkan angka kepuasan 52%. Di Makassar 56%, ya ada selisih sekitar 4%. Boleh tepuk tangan buat Pak Rudianto Lalo. Nah, masalah utama yang dihadapi itu ada 5 masalah utama, Pak Wali. 1, susah mencari lapangan pekerjaan. 2, banjir atau genangan air saat hujan deras. 3, kemacetan. 4, perekonomian yang semakin sulit. 5, geng motor. Ini saya ingat kebetulan saya juga mulai melakukan survei-survei seperti ini di Kota Makassar sejak Pak Ilham Arif Sirajudin tahun 2008. Saya melihat memang terjadi pergeseran. Kalau awal-awal Pak Ilham memang masalah ekonomi. Di akhir kepemimpinan beliau masuk di Pak Dhani di awal itu bergeser. Masyarakat Kota Makassar maunya kenyamanan hidup. Mereka minta ruang terbuka hijau yang lebih besar, mereka minta transportasi umum yang lebih nyaman, mereka minta jalan-jalan pedestrian yang diperbaiki. Tapi sejak COVID-19 itu kembali lagi.
masalah utama yang sedang dihadapi warga Kota Makassar adalah masalah ekonomi, adalah masalah lapangan pekerjaan, dan saya kira pemerintah kota kita tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Selanjutnya, ini sebaran per kecamatannya nanti bisa dipelajari lebih detail. Ya. Nah, begitu juga dengan program mendesak. 1. Penyediaan lapangan pekerjaan 63%, pengentasan kemiskinan 55%, penanganan banjir 51%, mengatasi kemacetan 35%, perbaikan infrastruktur jalan yang ada 33%. Karena berdasarkan data kita, Pak Wali, memang cukup signifikan juga yang dipersepsi jalan yang rusak di Kota Makassar. Ya. Lanjut. Ini sebaran per kecamatannya. Nah, ini yang saya lihat Pak Wali, Ibu Bapak sekalian, bahwa masih ada 24% masyarakat Makassar yang mempersepsi bahwa ada 24% jalan yang buruk di Kota Makassar. Di mana tempatnya survei tidak bisa memberikan gambaran, tapi setidaknya berdasarkan persepsi warga 24 sebagai kota maju, sebagai kota kota yang peradabannya sudah sangat tua, sudah seharusnya 24% ini dikurangi setidaknya di bawah 10%. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan terutama kepada dinas yang terkait. Lanjut. Kondisi jalan kecamatan juga ada sekitar 20% yang menyatakan buruk, 73,8% menyatakan baik. Lanjut. Jalan kelurahan ada 23,5%. Jalan lorong lebih tinggi Pak Wali 27% yang menyatakan buruk, 68,3% menyatakan baik. Pengadaan air bersih bagi warga 73,8% menyatakan baik. Masih ada 14% yang menyatakan buruk dan 2,3% sangat buruk. Pengadaan jaringan listrik hampir nggak ada masalah Pak Wali dari segi kebutuhan listrik di warga kota. 99% menyatakan baik dan sangat baik. Kalau kita survei di beberapa kabupaten di Sulsel Pak Wali, masih ada sampai 15-20% yang mempersoalkan masalah PLN, masalah listrik, tapi kalau di Makassar saya kira bukan masalah yang berarti. Kondisi pasar yang ditempati belanja, ya 82% menyatakan baik dan sangat baik, masih ada 9,8% menyatakan buruk. Terus penanganan dan pengelolaan sampah, ya 77,8% menyatakan baik, 8,8% sangat baik, tinggal masih ada 11% yang menyatakan buruk. Saya perhatikan tren dari tahun 2016 ini semakin membaik juga pengelolaan sampah di Kota Makassar. Kalau seingat saya di tahun 2016-2017 itu masih ada angka 25-30% yang mengatakan pengelolaan sampah buruk. Nah sekarang tinggal 11,8%. Ya. Nah ini yang cukup jadi tantangan Pak Wali berdasarkan survei kita yang menyatakan penanganan banjir itu buruk itu ada 40%. Hampir setengah dari warga kota menyatakan buruk penanganan banjir. Mungkin pada saat survei dilakukan juga dalam keadaan terjadi banjir di beberapa titik gitu. Selanjutnya, ya ini evaluasi kinerja per bidang. Sebenarnya kami ada 200 slide Pak Wali, cuma karena kalau dipresentasikan mungkin memakan waktu 2 jam, jadi kami singkat saja. Langsung dalam survei ini kita mengukur dalam membuat indeks itu kita mengukur bagaimana masyarakat Kota Makassar menilai kinerja masing-masing bidang, terus kemudian seperti apa harapan mereka. Nah dari survei ini kita melihat bahwa misalnya di Desember 2022 itu di kuadran pertama itu bisa kita katakan importansinya sangat tinggi, masyarakat mengatakan bahwa itu sangat penting, tapi pada saat yang bersamaan kinerja
lebih rendah dibandingkan harapan masyarakat. Sehingga kita masukkan, bisa kita kategorikan sebagai program prioritas. Apa saja itu? Yaitu bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang sosial, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, tenaga kerja, ya kemudian ya itu yang dipersepsi berdasarkan masukan masyarakat secara langsung berdasarkan survei, ini yang menjadi program prioritas, importance-nya sangat tinggi tapi kinerja rendah. Kemudian yang kedua adalah harapan masyarakat sangat tinggi, pada saat yang bersamaan kinerja dipersepsi bagus, itu adalah lingkungan hidup, cash bank pol, penanaman modal dan PTSP. Kuadran ketiga itu adalah kinerja bagus dan masyarakat mungkin karena sudah bagus, masyarakat menganggap itu tidak terlalu penting atau urgensinya tidak seperti yang lain. Itu apa? Adalah Dukcapil, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perhubungan, Satpol, Pamong Praja. Ini dipersepsi kinerjanya bagus. Dan ada juga yang kinerja rendah tapi masyarakat juga menganggap tidak terlalu penting. Ini berdasarkan persepsi masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat dan perpustakaan dan kearsipan. Mungkin masyarakat merasa mereka bisa memberdayakan dirinya sendiri. Tapi sekali lagi ini adalah masukan warga. Tentu pemerintah kota punya pandangan tersendiri, masukan-masukan dari staf ahli dan SKPD yang lain. Nah, kalau kita lihat perbandingan Februari 2022 dengan Desember 2022, itu ada perubahan di bidang ketahanan pangan, itu dari kuadran pertama masuk ke kuadran ketiga, dan lingkungan hidup dari kuadran 4 masuk ke kuadran kedua. Selanjutnya, ya ini indeks kepuasan masyarakat. Nah, saya persingkat saja, IKM pelayanan kantor DPM PTSP, kalau kita bandingkan dengan survei Februari 2022 itu ada kenaikan. Februari 2022 skornya C, sekarang menjadi B, 80,56%. Kemudian untuk Dukcapil ini tetap C, tapi ada penurunan skor dari 75,70% menjadi 69,30%. Nah, apa yang kita nilai Bu Bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, 9 indikator yang memang sudah diatur oleh Kemenpan RB, yaitu masalah persyaratan, biaya, sistem mekanisme, waktu penyelesaian, produk spesifikasi dan jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Jadi khusus yang mendapatkan layanan yang kita survei. Selanjutnya ini contoh saja, misalnya Dinas Ketenagakerjaan juga indeksnya turun dari 74,31 menjadi 68,6%, tetap kategori C. Selanjutnya Perhubungan tetap kategori B tapi indeksnya juga turun dari 86,11 menjadi 79,29%. Kemudian Dinas Sosial juga turun 77,31 menjadi 74,70. Pemadam kebakaran indeks sebelumnya Februari 2020 80,56 B, sekarang 76,57 menjadi C. Selanjutnya RSUD Kota Makassar ini akumulasi tetap bertahan di angka B meskipun ada sedikit penurunan indeks tapi tidak signifikan, 78,04 menjadi 77,36. Biringkanaya ini ada perbaikan dari C menjadi B, indeksnya sekarang 81,48. Puskesmas Biringkanaya. Kemudian Bontoala ada penurunan 84 menjadi 72. Lanjut. Sangkarang tetap B 77 menjadi 80, ada kenaikan indeks. Ini juga naik, Puskesmas Makassar dari C menjadi B, 76 menjadi 80. Mamajang juga ada kenaikan, 77 menjadi 78. Manggala ada kenaikan juga, 78 menjadi 87 B. Mariso juga ada kenaikan
Panakukang turun dari B menjadi C, 77 menjadi 74. Rapocini, izin Pak Oli kita sampaikan apa yang kita temukan di lapangan tanpa bermaksud untuk menjelek-jelekan, tapi ini permintaan Pak Wali, apa yang ditemukan itu yang kami sampaikan. Puskesmas Rapocini 83 menjadi 78 tetap di kategori B. Kemudian Puskesmas Talo 77 menjadi 72 turun dari B menjadi C. Tamalan Ria juga turun dari B menjadi C. Tamalate meskipun turun tapi tetap di kategori B 76,78. Puskesmas Ujung Pandang ada kenaikan 77 naik menjadi 80,25%. Ujung Tanah ada penurunan 76 menjadi 75. Wajo kita nggak punya data sebelumnya, kalau kategori yang sekarang 76,56 itu kategori C. Terus, nah ini indeks kecamatan Pak Wali, kecamatan ada kenaikan 78 menjadi 85%. Bontoala turun dari B menjadi C. Sangkarang ada kenaikan 77 menjadi 85,61 B. Kecamatan Makassar B menjadi C dari 77 ke 75. Mamajang juga ada penurunan 77 ke 71 B ke C. Manggala ada kenaikan dari 78 menjadi 94 B ke A. Mariso juga ada perbaikan dari C ke B. Rapocini juga ada perbaikan 87 ke 88. Kecamatan Talo tetap di kategori C dan indeksnya sedikit turun 72 menjadi 69,44. Tamalan Ria juga ada penurunan Pak Wali B ke C. Tamalate tetap B meskipun ada penurunan indeks yang nggak terlalu signifikan. Ujung Pandang ada penurunan juga meskipun di kategori B 1 poin. Ujung Tanah B menjadi C. Wajo tetap di kategori B 80,56. OPD UPP Pemkot Makassar di kategori B 77,24. Ya, ini kalau kita lihat trennya Pak Wali dari survei Februari 2022 ke Desember 2022, Ibu Bapak sekalian, ada penurunan sedikit dari 79,89 menjadi 77,24. Ini indeks kepuasan masyarakat yang kita lakukan berdasarkan masyarakat yang mendapatkan layanan secara langsung. Saya kira itu Pak Oli, sebenarnya masih banyak datanya tapi kita ringkas dan mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada pemerintah Kota Makassar. Sekali lagi apa yang kami sampaikan, yang kami temukan di lapangan, itulah yang kami sampaikan dan mudah-mudahan sekali lagi itu bisa memberikan masukan buat pemerintah Kota Makassar. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Bapak Herman Heiser, paparan yang sangat menarik, sangat faktual dan sangat akurat. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke penanggap, ada Profesor Dr. Aminuddin Hilmar yang ingin menanggapi hasil presentasi survei evaluasi kinerja Pemkot Makassar. Tapi sebelum itu kita ingin sama-sama mendengarkan tanggapan dari Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Dengan hormat dipersilakan untuk naik ke atas. Mungkin bisa sedikit Pak menanggapi hasil paparan dari Bapak Herman. Karena ada yang sedikit anomali. Terima kasih Pak Herman, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Inilah bentuk transparansi kita. Saya bilang sama Pak Herman, selalu di garis kebenaran, mau turun bilang turun, mau naik bilang naik. Ini adalah bagian untuk menyemangati kita, mengoreksi kita. Karena banyak masalah yang memang
kita hadapi di 2022. Penyerapan anggaran yang terendah di Indonesia, itu problem besar kita. Kemudian reorganisasi yang belum tuntas, karena banyaknya hal-hal yang harus disempurnakan. Dan saya kira warning untuk yang menurun, tapi jangan putus asa. Memang kebetulan saya juga lagi ingin merefreshing, jadi bukan lagi meresetting, merefreshing kabinet ya, supaya semua bisa semangat ya. Dan saya kira memang ini pandangan masyarakat. Saya punya pandangan sendiri ya soal apa yang saya alami selama ini. Tapi tadi belum ada diumumkan dari Pak Herman yang 5 terbaik 5. Ada? Belum ada? Belum sempat? Belum sempat ya? Oke. Jadi pemerintahan itu ada 2 pandangan. Pandangan ya selalu bahkan 3 pandangan. Saya biasa kalau penilaian itu ada 3 pandangan. Pertama masyarakat langsung, kedua adalah atasan langsung, dan yang ketiga adalah pimpinan tertinggi, yaitu wali kota. Nah, saya ingin menyampaikan 5 SKPD berkinerja terbaik yang selama ini saya nilai, dan saya akan sampaikan apa alasannya. Silakan. Yang pertama. Silakan. Kasih bocor nih, ya. Mana? Bu, belum. Aduh, terbaik. Kenapa terbalik-balik? Terbaik, oke. Mana yang terbaik? Oh, Bu, kenapa salah? Salah lagi. Tunggu. Oke, di skip saja, saya hafal kok. Di skip saja. Insya Allah, salah. Skip. Tutup aja, ya. Jadi yang pertama adalah Bapenda Kota Makassar. Ya. Mana Bapenda semua berdiri? Kenapa Bapenda? Karena Bapenda tentunya bersama yang lain berhasil mencapai puncak pendapatan sebelum Covid, yaitu 1,3 triliun PAD, sekarang dicapai 1,33. Menyamai bahkan lebih sedikit, padahal sekarang ini waktu yang tidak gampang. Tetapi janjinya 2 triliun, walaupun janjinya belum sampai ke puncak, tapi masih ada waktu sampai 2026, karena janji saya dengan Ibu 2 triliun. Yang kedua adalah Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata dengan segala keterbatasan selalu mengambil inisiatif. Saya tahu terbatas soal dana, terbatas soal tenaga, tapi selalu menjadi bagian terdepan kalau diperintah. Kadang-kadang perintahnya itu tidak ada di dalam anggaran, tapi semua bisa dilaksanakan dengan baik dari berbagai bidang yang ada. Yang ketiga adalah inspektorat. Tepuk tangan untuk inspektorat. Mana inspektorat? Ya. Inspektorat ini, beliau ini tidak senior, tapi harus dengan beban yang tinggi untuk mengoreksi seniornya. Kadang-kadang datang sama saya dengan beban mental yang cukup besar. Apalagi persoalan di Kota Makassar itu banyak. Kemudian personil banyak yang kurang. Ya, ada kemarin Irban yang berpulang ke rahmatullah. Ada yang belum firm. Tapi proses penganggaran kita berhasil untuk terus dalam progres waktu yang ditetapkan oleh negara, walaupun sempit. Kadang-kadang beliau menangis ketemu saya karena bebannya begitu besar, dan saya tahu sekali stresnya sangat besar sekali.
Yang keempat adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Mana Pak Dahlan? Mana Pak Dahlan? Oh, lagi tanda tangan. Oh, ada Pak Dahlan. Ya. Masih pakaian kantor. Memang di BPKAD ini krusial tahun ini akibat daripada silva yang cukup besar. Kemudian pada saat pembahasan, kebetulan saya lagi tugas di luar negeri, tapi dengan beliau terus menyeimbangkan proses-proses penganggaran. Saya tahu itu sangat rumit, tapi berhasil proses anggarannya selesai dan sekarang kita bisa teman-teman Basarnas dan Maros untuk membantu ada. Ya. Kemudian saya mau maaf ya, ini tidak apa-apa ya, saya sampaikan 5 SKPD berkinerja terendah. Ya. Tidak apa-apa ya. Kita tidak boleh malu dan ini adalah bagian daripada komitmen kita. Yang pertama adalah bagian UN. Yang kedua Dinas Lingkungan Hidup. Mestinya kota kita ini harus taman yang paling indah. Tapi sayang itu tidak bisa terwujud. Yang ketiga adalah Dinas Perhubungan. Ini yang kemarin. Yang kemudian Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sampai hari ini tidak ada laporan, tidak pernah saya dapat laporan progres, tidak seperti SKPD lain. Dan yang terakhir, mana yang terakhir? Dinas Perpustakaan. Ya. Inovasinya bagus, tapi kami berharap jangan memproduksi hal-hal yang akan berpotensi menjadi masalah. Jadi tidak apa-apa, ini berat memang, tapi saya harus menyampaikan ini. Tetapi semua keburukan ini tanggung jawab wali kota dan wakil wali kota. Kami akan memperbaikinya. Ya. Tidak hanya menjadi tanggung jawab SKPD. Ya. Maka dengan itu, terima kasih Pak Herman. Sekali lagi, transparansi menjadi bagian penolong bagi kita. Transparansi akan membuat orang bisa menyempurnakan kekurangan kita. Boleh kita terburuk hari ini, tapi esok harus menjadi yang terbaik. Saya ingat persis, di level nasional, kita diumumkan rumah sakit terburuk waktu itu, ya, di Bandung. Saya ada di situ. Diumumkan oleh Ibu Sekjen bahwa ini saya kasih contoh bagian terburuk. Rumah sakit yang terburuk dari yang terburuk adalah rumah sakit Dayak waktu itu. Di level nasional. Merah muka saya di situ. Tapi saya langsung maju. Tahun depan rumah sakit Dayak menjadi rumah sakit nomor 1 di Indonesia. Dan saya buktikan waktu itu, waktu periode pertama, rumah sakit Dayak 1 tahun setelah itu adalah rumah sakit nomor 1 di Indonesia. Dan waktu itu kita dapat 4 piala. Piala PTSP terbaik Indonesia, piala Dukcapil terbaik Indonesia, piala rumah sakit terbaik Indonesia, dan piala terbaik dari yang terbaik. 4 piala kita dapat. Salah satu adalah rumah sakit Dayak dari yang terburuk menjadi yang terbaik. Jadi tidak usah putus asa. Ya. Kalau di sini kan para kita Ji, saya itu nasional disampaikan. Jadi kita C, dibawanya rumah sakit kelas C, kemudian kita adalah 3 besar yang terendah, terburuk. Jangan terlalu lama ini sampaikan yang terburuk, yang terbaik mau. Ya. Saya kira demikian, semoga menjadi, inilah namanya cermin. Kalau ada jerawat kita harus dilihat di cermin. Ya. Kalau ada yang, untuk apa? Untuk kita perbaiki. Bukan untuk kita renungi dan kita putus asa. Tidak ada masalah. Ya. Dan insya Allah ini juga menjadi bahagian dari komitmen saya bahwa saya akan fair,
siapapun dia, mau teman, mau orang dekat, mau siapa saja, kita umumkan saja apa adanya. Dan insya Allah sekali lagi yang terendah itu bukan hanya tanggung jawab mereka, tapi juga menjadi tanggung jawab wali kota dan wakil wali kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto yang telah menyampaikan 5 SKPD dengan kinerja terbaik dan juga terendah pada tahun 2022. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan melanjutkan sesi diskusi pada malam hari ini. Kembali kami persilahkan kepada moderator Ibu Heni Handayani SE untuk dapat memandu rangkaian diskusi kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Sebelum kita membuka feedback dari peserta diskusi, kita akan mendengarkan tanggapan dari Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SHMH, tentang hasil sajian survei dari Bapak Herman Hesser. Saya mencatat masih ada tiga highlight permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat Kota Makassar. Ada lapangan kerja, banjir, dan juga macet. Saya pikir ini menjadi fakta-fakta perkembangan kota besar seperti Makassar. Kemudian ada yang jomplang, Pak Prof, tentang tingkat kepuasan kinerja tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Makassar itu cukup tinggi. Tetapi di satu sisi tingkat kepuasan warga Kota Makassar terhadap layanan-layanan dari SKPD terkait itu ternyata ada yang menurun. Menurut tanggapan Prof sendiri seperti apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wali dan Ibu Wawali, Ketua DPRD, beserta Wakil Ketua dan seluruh hadirin peserta refleksi akhir tahun 2022. Ada 3 catatan penting saya kira. Yang pertama menyangkut soal hasil sajian tadi dari lembaga survei CRC. Yang pertama kita melihat bahwa ada ketidaksesuaian antara tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah kota dengan wali kota dengan tingkat layanan yang diberikan oleh satuan SKPD yang ada. Artinya mestinya kalau kita mau melihat hasil, begitu tingkat kepuasan terhadap wali kota yang tadi dikatakan 69, sekian persen sama dengan Ibu Wakil Wali Kota, maka seharusnya itu juga harus berbanding sama dengan tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tapi kan ternyata tidak. Justru kalau kita lihat catatan pentingnya adalah terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun yang lalu yang masih memperoleh kategori baik, sekarang banyak memperoleh nilai kurang baik atau C begitu. Nah ini yang menurut saya mungkin salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi, apakah karena ini masih perlu dilakukan kajian saya kira, apakah karena koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan yang tidak berjalan dengan baik sehingga kemudian itu menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara kepuasan kinerja dengan kepuasan layanan. Catatan saya yang kedua adalah kalau kita lihat range antara tingkat kepuasan yang dicapai di dalam pelayanan yang diberikan dibandingkan dengan data periode tahun yang lalu, saya kira tidak berubah banyak signifikan, sehingga menurut saya ini memang penting perlunya konsistensi di dalam kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu kita melihat tadi pergeserannya sangat kecil, yang tingkatannya itu 65 sampai range-nya tidak sampai ke 80%. Nah kita berharap sebenarnya untuk pelayanan yang lebih baik, kita berharap ada namanya pelayanan yang excellent. Yang tentu saja tadi sudah disampaikan, kalau melihat kinerja per bidang SKPD, tentu ini menjadi tantangan yang berat untuk tahun berikutnya. Catatan saya yang ketiga adalah kalau kita melihat pada sisi kepentingan keterbukaan pemerintahan, sebagaimana tadi dimukakan oleh Pak Wali Kota menyangkut soal open government, tentu kita berharap bahwa ini menjadi evaluasi yang betul-betul menjadi harapan kita sebenarnya untuk melihat ada perubahan
ada perubahan yang kemudian perubahan itu menjadi inisiasi sendiri, bukan inisiasi ya memang kalau kita mau melihat bahwa selalu wali kota menjadi patron, tapi kan sebenarnya begitu inisiasi sudah diberikan, maka kemudian ini sudah harus dijalankan oleh aparat yang ada. Nah, saya juga melihat bahwa berharapkan untuk evaluasi ke depan, mungkin juga bisa dilihat salah satu indeks yang sekarang kita tidak bisa mengukurnya adalah indeks kepatuhan aparatur terhadap norma aturan yang ada. Karena kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi di Makassar, itu juga bisa menjadi indikator sebenarnya beberapa aparat yang kemudian tidak patuh terhadap aturan-aturan yang ada, sehingga kemudian menimbulkan persoalan hukum, dan akhirnya persoalan hukum ini menjadi ketakutan, menjadi momok bagi aparat untuk menjalankan program-program kegiatan yang menjadi program prioritas dari pemerintah Kota Makassar. Saya kira itu. Oke, baik Prof. Saya pikir ini senada sebenarnya dengan apa yang menjadi highlight di tahun 2022, bahwa Makassar mendorong berbagai inovasi dan diharapkan sebenarnya SKPD juga melakukan inisiatif seperti misalnya ketika Dinas Pariwisata masuk di 5 besar SKPD terbaik. Saya pikir ini juga semangatnya diharapkan menular untuk mendorong inisiatif dari berbagai SKPD yang lainnya, karena banyak opini publik yang mengatakan bahwa SKPD ini tidak bisa berakselerasi dengan apa yang digagas oleh pemimpinnya, Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota Makassar. Mungkin ingin ditanggapi sedikit oleh Bapak Herman Heser. Cukup, kalau begitu kita buka sesi tanya jawab diskusi. Saya buka untuk para peserta talkshow yang ingin mengajukan pertanyaannya, bisa silakan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wali Kota Makassar, yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ketua DPR beserta seluruh muspida yang hadir pada malam hari ini, seluruh peserta yang hadir. Ya, saya singkat saja. Setelah mendengarkan secara singkat paparan yang disampaikan oleh Pak Herman, dan juga apa yang saya lihat sehari-hari sebagai ketua tim ahli wali kota, saya sepakat bahwa salah satu problem mendasar memang adalah perlunya ditingkatkan koordinasi. Kita paham betul bahwa wali kota kita ini ada wali kota yang penuh gagasan dan energik, sehingga kecepatan berpikir Pak Wali Kota ini masih jauh di bawah kecepatan berpikir para kepala dinas, sehingga ada gap di situ. Oleh karena itu saya selalu menyarankan bahwa para kepala dinas ini jangan segan untuk selalu bertemu Pak Wali Kota kalau ada yang tidak jelas. Tidak apa-apa dimarahi di awal daripada di ujung. Ya, oleh karena itu saya kira itu poinnya yang pertama. Yang kedua, memang kita pahami bahwa tuntutan pelayanan masyarakat yang begitu cepat dan dinamis tentu memerlukan inovasi dan energi yang lebih besar daripada para SKPD. Ini juga kelihatannya belum searah antara harapan masyarakat yang begitu tinggi, ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi, dan memerlukan kecepatan dengan kecepatan OPD untuk menyesuaikan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu saya kira saran saya yang terbaik tentu adalah bagaimana meningkatkan performance SKPD-nya, organisasinya, dan performance daripada individunya. Oleh karena itu saya kira penguatan kapasitas, ya, peningkatan koordinasi, ini saya kira jawaban yang paling real di dalam konteks pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sebelah kanan mungkin. Ya, silakan
atau salah satu kepala SKPD yang tadi diumumkan mungkin ingin menanggapi hasil survei dari Bapak Herman Neser, ingin bertanya. Silakan. Ya pemirsa, tadi sudah sama-sama kita saksikan diskusi refleksi akhir tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, di mana tadi sudah ada 3 pembicara sekaligus. Yang pertama ada Bapak Muhammad Ramdan Pomanto selaku Wali Kota Makassar, ada Profesor Dr. Aminuddin Ilmar selaku Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, dan ada Herman Heizer dari Celebes Research Center. Terima kasih setelah menyaksikan diskusi ini. Saya Fitri Halinisa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.